8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Mbak Dita? Selamat pagi Bu Niken, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Bu Niken? Ya, kabar Bu Niken baik sekali. Alhamdulillah hari ini seperti yang Mbak Dita lihat, Bu Niken sangat sehat dan ceria. Semoga hari ini Mbak Dita juga seperti itu ya. Bu Niken lihat sepertinya Mbak Dita tampak murung nih, tidak seperti biasanya. Sepertinya ada sesuatu ya yang mengganjal di hati Mbak Dita. Kalau Bu Niken bisa nih, Bu Niken mau dong jadi teman ceritanya Mbak Dita. Kira-kira Mbak Dita ada masalah apa ya? Kok sepertinya mukanya tidak ceria seperti biasanya Mbak Dita? Ya Bu, ini ada masalah tentang jadwal belajar di sekolah. Oh, jadwal belajar sekolah. Maksudnya jadwal belajar di rumah apa di sekolah Mbak Dita? Di rumah. Oh, di rumah. Biasanya itu Mbak Dita kalau belajar di rumah nih, Mbak Dita kan home visit ya, hari Senin sampai Kamis selalu home visit. Nah, kemudian maksudnya jadwal home visit atau di luar home visit Mbak Dita? Di luar ya? Iya. Oh, kalau Bu Niken boleh tahu nih Mbak Dita sehari belajar berapa jam ya Mbak Dita? Kurang lebih 1 jam. 1 jam cuma sehari gitu Mbak Dita? Oh, kalau menurut Bu Niken sih kurang lama Mbak Dita. Pastinya Mbak Dita kan banyak materi yang harus dipelajari ya. Mbak Dita berarti besok mungkin harus meningkatkan jam belajarnya ya lebih dari 1 jam ya Mbak Dita. Kira-kira mau meningkatkan atau tidak Mbak Dita? Iya. Mau ada bayangan nggak nih berapa jam gitu Mbak Dita? Iya. Berapa jam kira-kira nantinya dalam 1 hari? 3 jam. Oh, 3 jam. Dalam kegiatan hari ini Mbak Dita bersama Bu Niken akan melaksanakan coaching. Dalam sesi coaching ini Bu Niken sebagai coach, kemudian Mbak Dita sebagai coach nanti akan menemukan solusi-solusi dari permasalahan Mbak Dita sendiri, dan solusi atau jawaban permasalahan tersebut pastinya akan Mbak Dita temukan sendiri melalui pemikiran Mbak Dita sendiri. Nah, tujuan coaching hari ini berarti Mbak Dita akan menemukan apa? Menemukan solusi apa Mbak Dita tadi tentang apa? Tentang belajar. Oh, tentang jadwal belajar Mbak Dita di mana? Di rumah. Oh, begitu. Oke, siap Mbak Dita? Siap Bu. Oke, jadi di sini itu Mbak Dita kesulitan mengatur jam belajar begitu ya? Iya. Mbak Dita mengaji jam berapa Mbak Dita? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Kemudian membantu orang tua dari jam berapa Mbak Dita? Habis duhur atau gimana? Ya, habis. Oh, begitu. Jadi Mbak Dita home visit nih dari jam 8 sampai jam 11. Kemudian Mbak Dita ada waktu 1 jam antara jam 11 sampai jam 12. Kemudian jam 12 membantu orang tua begitu? Iya. Nah, terus biasanya jam berapa nih Mbak Dita yang tadi bilang pertama itu ada belajar dalam 1 jam itu kira-kira antara jam berapa sampai jam berapa Mbak Dita? Antara jam 6 sampai jam 9 malam. Oh, begitu. Jadi Mbak Dita itu bisanya belajar kalau habis maghrib begitu? Iya. Oh, jadi pagi home visit, siang membantu orang tua, kemudian sore Mbak Dita itu mengaji, kemudian maghrib, baru setelah maghrib bisa belajar seperti itu.
Menurut Mbak Dita nih, proses belajar Mbak Dita dalam 1 jam itu sangat kurang sekali atau tidak? Sangat kurang sekali. Oh, sangat kurang sekali. Mbak Dita tujuannya mau menambah jam belajar dan disesuaikan dengan jadwal belajar, begitu Mbak Dita? Iya. Oh, begitu. Kita lanjut ya Mbak Dita. Jadi Mbak Dita kan hari ini melaksanakan coaching dengan Bu Niken. Mbak Dita akan mencari solusi atau strategi sendiri untuk memecahkan masalah Mbak Dita. Mbak Dita tadi ingin meningkatkan jam belajarnya, begitu ya, yang tadinya 1 jam mau ditingkatkan menjadi 3 jam. Tetapi di sini Mbak Dita kesulitan untuk mengatur jadwal. Nah, Bu Niken tanya nih, kira-kira nih Mbak Dita punya tidak solusinya? Ada tidak Mbak Dita? Dita rasa ada, Bu. 3 jam belajar itu dibagi menjadi 3 waktu. Oh, Mbak Dita sudah punya solusi, akan belajar 3 jam tetapi dibagi dalam 3 waktu, begitu? Iya. Kira-kira maksudnya pembagiannya bagaimana Mbak Dita? Setelah apa gitu? Setelah home visit, Oh, yang pertama setelah home visit. Berarti jam berapa sampai jam berapa Mbak Dita? jam 11 sampai 12 siang. Oh, begitu. Ya, berarti 1 jam ya Mbak Dita. Kemudian yang kedua? Selesai membantu orang tua. Oh, begitu. Selesai membantu orang tua. Jam berapa sampai jam berapa Mbak Dita? Jam 3 sampai jam 4. Oh, berarti sebelum mengaji ya Mbak Dita ya. Oke, udah ketemu nih 2 jam Mbak Dita. Kemudian kurang 1 jam lagi, kira-kira mau dilaksanakan kapan Mbak Dita? Selesai mengaji. Oh, selesai mengaji. Kira-kira pukul berapa Mbak Dita? Jam 6 sampai jam 7 malam. Oh, begitu. Jadi Mbak Dita sudah menemukan nih waktu untuk penambahan jam belajar ya, akan dilaksanakan dalam 3 jam tetapi dibagi 3 waktu. Yang pertama apa tadi Mbak Dita? Selesai home visit. Kemudian yang kedua Selesai membantu orang selesai tua. membantu orang tua. Yang ketiga Selesai mengaji. selesai mengaji. Jadi masing-masing ini 1 jam, 1 jam, 1 jam, begitu Mbak Dita. Wah, bagus sekali Mbak Dita. Nah, kita tadi udah menemukan solusinya ya Mbak Dita. Kira-kira nih dalam proses belajar tadi yang mungkin kemarin sudah Mbak Dita laksanakan, begitu ya, ada gangguan-gangguan atau tidak Mbak Dita? Katanya kan Mbak Dita punya adik, begitu. Ada kira-kira gangguan di rumah yang mengganggu konsentrasinya Mbak Dita? Ada tidak Mbak Dita? Ada, Bu. Coba seperti apa Bu Niken pengen denger kira-kira Ketika adik menonton TV selalu volumenya keras-keras, jadi saya terganggu. Oh, begitu. Adik menonton televisi dengan volume yang keras. Jadi Mbak Dita merasa terganggu ya dalam belajar. Nah, Bu Niken tanya, kira-kira adik itu menonton TV dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Dita? Dari jam 11 sampai 12. Oh, jam 11 sampai jam 12. Nah, tadi Mbak Dita bilang akan belajar home visit, mengatur jadwal belajar setelah home visit ya. Kalau tidak salah tadi juga jam 11 sampai jam 12. Berarti bertabrakan dong jadwalnya dengan adik menonton TV. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana Mbak Dita solusinya? Adik suruh mengecilkan suaranya. Oh, adik suruh mengecilkan suaranya. Atau ada lagi mungkin pergeseran jam, atau adik misalnya Mbak Dita mau belajar selesai adik menonton TV, atau bagaimana mungkin disesuaikan begitu dengan adiknya. Atau bisa kompromi gitu ya, ketika mungkin Mbak Dita mau belajar jam berapa, adik menonton TV jam berapa, jadi bisa berdiskusi atau dibicarakan gitu, bisa tidak Mbak Dita? Bisa, Bu. Bisa. Caranya bagaimana Mbak Dita? Saya belajar jam
jam 1 sampai jam 2 siang. Oh begitu, jadi maksudnya pergeseran jam begitu Mbak Dita. Oh, untuk adiknya tetap ya menonton TV-nya. Oh seperti itu. Wah Mbak Dita, solusinya keren sekali ya. Berarti Mbak Dita sudah bisa mengatur nih jadwalnya. Nah, selain masalah dengan adik nih Mbak Dita kira-kira ada masalah lain nggak dalam belajar? Ada Bu. Oh ada, apa sih Mbak Dita? Bunikan kok pengen denger kira-kira masalahnya apa lagi ya? Kadang Dita diajak oleh teman untuk bermain. Oh diajak teman untuk bermain. Kapan Mbak Dita itu? Pukul 7 sampai 8 malam. Oh Mbak Dita kadang juga diajak bermain sama teman dari pukul 7 sampai pukul 8 begitu ya Mbak Dita? Susah juga ya. Nah kira-kira Mbak Dita pengen bermain apa enggak nih? Iya Bu. Oh pengen bermain juga. Nah sepertinya asik nih. Kira-kira Mbak Dita sendiri ya punya nggak solusi? Jadi di satu sisi Mbak Dita masih tetap bermain bersama teman, kemudian di sisi lain juga Mbak Dita bisa belajar. Kira-kira ada nggak solusinya Mbak Dita? Ada Bu. Ada apa coba Mbak Dita? Sehabis bermain Dita belajar dari pukul 8 sampai 9 Bu. Oh digeser lagi ya Mbak Iya. Dita jamnya. Oke berarti Mbak Dita bermain dengan teman dari jam 7 sampai jam 8 malam. 1 jam ya Mbak Dita bermainnya biasanya ya. Nah solusinya Mbak Dita tadi apa? Menggeser jam belajarnya menjadi jam 8 sampai 9 malam. Oh, jam 8 sampai jam 9 malam. Bagus sekali Mbak Dita. Nah, kira-kira saat belajar dari jam 8 sampai jam 9 malam ngantuk nggak nih Mbak Dita? Kadang ngantuk. Oh, kadang ngantuk ya. Nah, kalau ngantuk apa nih kira-kira yang akan dilakukan Mbak Dita? Istirahat sebentar. Oh, istirahat sebentar atau mungkin bisa bermain apa begitu dulu nyanyi-nyanyi gitu ya. Oke, berarti Mbak Dita sudah bagus nih solusinya. Asik sekali ya coaching hari ini ya Mbak Dita. Mbak Dita sudah menemukan kendala tadi ada 2 masalah. Ada 2 masalah ya Mbak Dita ya. Nah, kira-kira nih selain 2 masalah tadi, yang masalah pertama adik menonton TV, jamnya belajar bertabrakan dengan kegiatan adik gitu ya. Yang kedua apa tadi Mbak Dita? Diajak apa? Teman bermain. Diajak bermain teman. Kemudian ada nggak nih kira-kira masalah yang lain Mbak Dita? Ada Bu. Oh ada lagi, wah semakin seru nih kayaknya. Apa lagi tuh Mbak Dita? Ada masalah lagi? Iya. Apa kira-kira Mbak Dita? Kadang di tengah-tengah Dita belajar, ibu menyuruh Dita untuk menjaga adik sebentar atau membalikan bahan-bahan makanan Bu. Oh begitu, jadi maksudnya ketika Mbak Dita sedang belajar, tiba-tiba dipanggil ibu begitu? Iya. Oh dipanggil ibu untuk membeli bahan makanan atau menjaga adik sebentar gitu ya? Oh sering itu Mbak Dita terjadi hal Iya. seperti itu? Sering? Iya. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan Mbak Dita kalau dalam proses belajar tiba-tiba ibu memanggil seperti apa yang dikatakan Mbak Dita tadi? Setelah ibu memanggil, menyuruh Mbak Dita untuk belanja atau menjaga adik sebentar, apa nih yang dilakukan Mbak Dita? Dita tetap melakukan perintah ibu. Setelah melakukan perintah ibu, Dita langsung lanjut belajar Bu. Oh bagus sekali. Wah Mbak Dita ternyata selain pintar, Mbak Dita juga menurut ya dengan orang tua ya. Begitu nih harus jadi murid yang cerdas, juga di rumah selalu berbakti kepada orang tua. Mbak Dita udah bagus sekali nih yang belajarnya jalan. Selain itu juga saat diperintah oleh orang tua, Mbak Dita tetap melaksanakan tugasnya seperti itu ya. Jadi setelah melakukan perintah ibu, Mbak Dita melanjutkan kegiatan belajarnya begitu. Menurut Mbak Dita sebenarnya itu mengganggu sekali atau enggak sih? Iya Bu. Mengganggu ya, tetapi karena Mbak Dita sudah menemukan solusi-solusinya tersebut, itu membantu Mbak Dita berarti? Iya.
Dengan cara apa tadi Mbak Dita? Waktu belajar. Menggeser atau merubah waktu belajarnya begitu ya. Yang tadinya habis home visit jam 11 sampai jam 12 karena ada adik yang sedang menonton televisi dengan volume yang keras, akhirnya Mbak Dita juga menggeser lagi jam 1 sampai jam 2 siang. Kemudian masalah berikutnya habis apa? Membantu orang tua. Dilaksanakan belajar setelah membantu orang tua, begitu ya Mbak Dita. Kemudian yang ketiga tadi karena ada teman yang mengajak bermain Mbak Dita dari jam 7 sampai jam 8 malam, akhirnya diperoleh waktu belajar yang pas adalah jam 8 sampai 9 malam. Oke, berarti kita sudah menemukan waktu yang tepat untuk belajar selama 3 jam. Dibagi berapa waktu Mbak Dita? 3 waktu. Yang pertama setelah home visit, setelah membantu orang tua, setelah bermain dengan teman. Oke, bagus sekali Mbak Dita. Semoga kedepannya Mbak Dita selalu semangat dalam belajar dan selalu lancar ya, tidak ada halangan ya Mbak Dita. Oke Mbak Dita, sepertinya pembahasan kita hari ini asik sekali. Mbak Dita ada masalah tentang jadwal belajar. Tadinya malas-malasan, bingung mengatur jadwal belajar karena selalu bertabrakan begitu ya. Nah, Mbak Dita akhirnya sudah menemukan solusinya sendiri dengan cara membagi waktu dalam belajar. Nah, yang Bu Niken tanyakan nih Mbak Dita, kira-kira komitmen apa yang akan Mbak Dita jalani atau tanggung jawab apa yang akan Mbak Dita laksanakan atas strategi atau solusi yang tadi Mbak Dita utarakan nih? Dita akan menyusun kegiatan sehari-hari, Bu. Oh, Mbak Dita akan menyusun kegiatan sehari-hari. Maksudnya membuat apa Mbak Dita? Jadwal kegiatan sehari-hari. Oh, bagus sekali. Akan menyusun jadwal kegiatan sehari-hari begitu ya. Maksudnya nanti bagaimana Mbak Dita jadwalnya? Dari bangun pagi, terus selesai home visit, selesai membantu orang tua, selesai mengaji, dan selesai bermain dengan teman. Oh, jadi akan menyisipkan gitu maksudnya jadwal-jadwal belajar yang pas dalam kegiatan Mbak Dita sehari-hari gitu. Misalnya kayak tadi setelah home visit jam berapa jadwal belajarnya begitu. Wah, keren sekali Mbak Dita. Nah, kira-kira nih Mbak Dita akan melaksanakan tiap hari nggak selama belajar 3 jam? Akan komitmen, tanggung jawab tiap hari terus-menerus begitu? Insya Allah. Oh, bagus sekali. Nah, semoga kedepannya Mbak Dita juga akan dapat meningkatkan waktu belajarnya yang tadi 1 jam ya pertama ya Mbak Dita. 1 jam akan ditingkatkan menjadi 3 jam. Nah, harapannya ke depan juga dari 3 jam akan ditingkatkan menjadi lebih banyak lagi. Seperti itu ya Mbak Dita. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa juga tetap berbakti kepada siapa Mbak Dita? Pada orang tua. Oke, terima kasih Mbak Dita. Hari ini kita sudah melaksanakan coaching. Bu Niken sebagai coach, Mbak Dita sebagai coacher. Nah, kita sudah menemukan jawaban atas permasalahan Mbak Dita ya. Nah, Bu Niken minta sama Mbak Dita, jika suatu saat Mbak Dita ada masalah lagi, ada keluhan lagi, atau Mbak Dita merasa resah lagi, Mbak Dita boleh loh cerita sama Bu Guru, cerita sama Bu Niken. Nanti kita akan berbicara, bincang-bincang seperti ini dalam sesi coaching berikutnya. Siap Mbak Dita? Siap, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dita. Dadah.